Perkenalkan, nama saya Marco Vande Versami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pengertian rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok atau random Z block decision merupakan salah satu model rancangan dalam rancangan percobaan. Rancangan acak kelompok ini digunakan bila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogen itu diduga mengaruh pada satu arah. Rancangan ini disebut rancangan acak kelompok karena pengacakan perlakuan dilakukan pada setiap kelompok. Rancangan ini dapat digunakan untuk melakukan percobaan di lapangan atau di laboratorium atau di rumah kaca. 2.1 Definisi rancangan kelompok. Rancangan acak kelompok atau disebut RAK merupakan rancangan percobaan yang digunakan pada kondisi tempat yang tidak homogen. Sebagai besar percobaan yang dilaksanakan di lapangan atau di lahan pertanian menggunakan rancangan lingkungan dalam bentuk rancangan acak kelompok. Bila kita menghadapi kondisi di tempat percobaan tidak homogen, maka dipakai prinsip pengawasan setempat atau disebut local control. Artinya, tempat percobaan harus dikelompokkan menjadi bagian-bagian relatif homogen. Pada bagian yang sudah dianggap homogen, inilah kita yang sah atau valid untuk mengadakan pengujian. Rancangan acak kelompok atau RAK atau Random Z Complete Block Decision merupakan rancangan percobaan pada kondisi tempat yang tidak homogen, sebagian besar dilakukan di lapangan atau di lingkungan. Rancangan acak kelompok memakai prinsip pengawasan setempat dan tempat percobaan dikelompokkan menjadi bagian yang relatif homogen. 2.2 Ciri-ciri rancangan acak kelompok. Menurut Harlin 2012, adapun ciri-ciri rancangan acak kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk lingkungan heterogen atau tidak homogen. Yang kedua, perlakuan diatur dalam masing-masing kelompok atau blok. Ketiga, kelompok sebagai ulangan dalam tiap kelompok kondisi harus homogen. Keempat, pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Kelima, banyak digunakan pada penelitian di lapangan. 2.3 Kelebihan rancangan acak kelompok. Menurut Somerto 1991, apabila kita membicarakan keuntungan, tentunya kita dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal ini, rancangan acak kelompok dan mungkin dengan rancangan yang lebih kompleks. Keuntungan rancangan acak kelompok adalah yang pertama, sama seperti RAL, analisis statistik dari data yang diperoleh. Dengan rancangan acak kelompok ini masih bersifat sederhana. Apabila andaian adanya gradient satu arah dipenuhi rancangan acak kelompok, memberikan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi dari RAL. Ketiga, jika ada satu atau dua data yang hilang atau secara statistik tidak memenuhi syarat, analisis masih dapat dilanjutkan, yaitu dengan teknik data hilang. 2.4 Kekurangan rancangan acak kelompok. Menurut Harlin 2012, rancangan acak kelompok atau RAK memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, rancangan menjadi kurang efisien dibandingkan yang lain jika terdapat lebih dari satu sumber keragaman yang tidak diinginkan. Yang kedua, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang ketiga, jika data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit.